Kita mulai. Ya. Kita masuk ke materi prosedur penilaian mesin dan peralatan. Jadi kalau yang pertemuan pertama pengantar, yang pertemuan kedua penerapan. Nah, ini masuk ke prosedur. Jadi bisa membedakan ya bagian pengantar, penerapan, dan ini prosedur. Nah, kalau bicara prosedur, nanti Anda juga memahami proses ya, proses penilaian terutama personal property. Jadi nanti bisa membedakan proses penilaian realty ataupun proses penilaian personal property. Kalau sebelumnya Anda mungkin bisa jadi sudah pernah melakukan penilaian properti residensial, ya, berarti setidaknya proses penilaian sudah pernah Anda peroleh atau dapatkan di semester sebelumnya. Lanjut, setelah memahami proses penilaian, Anda juga memahami data masukan penilaian atau yang disebut valuation input. Ini sebetulnya lebih kepada pemahaman bagaimana Anda membutuhkan data apa saja, ya, membutuhkan data apa saja berkaitan dengan dasar nilai yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penilaiannya. Jadi setelah tahu dasar nilainya atau tujuannya, Anda memerlukan data input penilaian apa saja. Misalnya kalau misalnya Anda nanti data dasar nilainya adalah nilai pasar untuk tujuan jual beli, maka data masukannya ya atau valuation inputnya salah satunya ya data pembanding sejenis. Ya. Misalnya dasar nilainya nilai selain pasar, misalnya untuk tujuan nilai jual paksa misalnya atau sita ya atau lelang, berarti Anda butuh data masukan mungkin lebih kepada apa ya isinya premi atau diskon ya, premi ya mestinya ya atau diskon berkaitan dengan seberapa besar premi atau diskon yang akan Anda kenakan terhadap nilai pasar misalnya. Kalau untuk ganti rugi berarti Anda perlu tambahkan premi. Kalau untuk nilai jual paksa mungkin Anda perlu kurangi dengan suatu diskon. Nah, itu pemahaman tentang data apa saja yang berkaitan dengan penilaian itu nanti di situ. Kemudian masih di prosedur Anda juga memahami identifikasi. Ya, identifikasi nanti sebetulnya ada kaitannya dengan penerapan ya yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yaitu identifikasi secara makro maupun secara mikro ya, di pertemuan kemarin. Kemudian berkaitan dengan hak kepemilikan ya. Nanti Anda bisa bicara terkait dengan pencatatan asetnya ya. Kemarin misalnya kalau itu sewa operasional berarti itu bukan apa tidak perlu dicatatkan sebagai suatu aset. Itu sebaliknya apabila itu hak milik atau bahkan sewa pembiayaan itu bisa dipisahkan sebagai suatu aset yang berdiri sendiri. Kemudian juga kita akan bicarakan unit penilaian ya. Unit penilaian ini mungkin lebih berkaitan dengan kita akan menilai suatu mesin sebagai satu kesatuan atau rangkaian ya. Ataukah kita akan menilai mesin sebagai individual ya, sebagai suatu individu. Mungkin ya
bisa bicara berkaitan dan ruang lingkup penilaiannya ya. Nah, tidak lupa nanti dalam prosedur kita juga akan menentukan suatu asumsi ya. Kemarin tahu asumsi umum, asumsi khusus. Dan yang terakhir kita bicara pemilihan metode yang tepat atau relevan. Setelah kita tahu apa istilahnya data masukan penilaian, kemudian ruang lingkup penilaian, asumsinya, maka pendekatan penilaian yang paling tepat apa. Nah, ini kita itu semua bagian dari suatu prosedur penilaian. Ada pertanyaan di sini? Belum? Oke. Nah, bicara tentang proses penilaian personal property, ini tidak jauh berbeda apabila Anda melakukan penilaian terhadap real property, ya, tanah bangunan. Nah, di sini sama juga ada definisi penugasan. Jadi kalau definisi penugasan itu tergantung tujuannya ya. Kalau misalnya di penilai publik, ya berarti di situ ada semacam order ya, permintaan penilaian dari klien. Di situ begitu ada permintaan, maka dengan dasar itulah penilai publik akan melakukan penilaian. Begitu juga kalau misalnya tujuan penilaian di pengelolaan barang milik negara, itu juga ada surat tugasnya ya, ada permohonan untuk dilakukan penilaian. Kemudian ada penugasan yang dinyatakan dalam suatu surat tugas. Pun berikutnya dengan tujuan untuk diperpajakan ya. Nanti akan dikeluarkan yang namanya surat perintah penilaian SPPN untuk melakukan penilaian. Nah, di dalam definisi penugasan itu penilai ya secara umum ya itu akan mengidentifikasi propertinya ya, terutama personal propertinya, mengidentifikasi. Nanti mengidentifikasi itu bisa secara makro maupun secara mikro ya. Kemarin bagaimana Anda perlu mengelompokkan suatu proses bisnis, suatu produksi, atau bisa juga mengidentifikasi karakteristik dari suatu mesin tersebut, spesifikasinya, mereknya, tahun pembuatannya, itu bagian dari identifikasi properti. Kemudian identifikasi hak atas properti, yaitu tadi ya apakah itu dicatatkan sebagai aset apa tidak ya. Tidak semua personal property itu bisa dinilai ya, bisa dinilai ya. Apalagi kalau misalnya di situ statusnya bukan kepemilikan. Kemudian maksud dan tujuan penilaian ini juga penting ya, supaya apa ya, supaya dasar basis penilaiannya juga jelas ya. Tujuannya untuk apa? Jual beli. Tujuannya untuk apa? Nilai jual paksa atau likuidasi. Tujuannya untuk apa? Lelang. Itu juga harus dipahami betul. Ya, jangan sampai penilai ini hanya menerima penugasan tanpa tahu tujuannya, ya. Atau tujuannya misalnya untuk pencatatan pada laporan keuangan di neraca laporan keuangan, itu juga bagian dari tujuan penilaian. Juga dalam penugasan penilai juga perlu menentukan dasar nilainya, ya. Untuk laporan keuangan dasar nilainya apa? Apakah nilai perolehan, ataukah nilai pasar, ataukah apa? Ya, kalau jual beli, apakah nilai pasar, ya, atau yang lain? Misalnya untuk tujuan sita lelang, ya, apakah nilai jual paksa? Itu harus paham, ya, dasar nilainya. Kemudian tanggal penilaian. Tanggal penilaian juga menjadi sangat krusial, ya.
karena itu berkaitan dengan nanti adjustment yang akan dilakukan. Ya. Permasalahannya kita apakah bisa melakukan tanggal penilaian mundur? Ya, apakah tanggal penilaian itu selalu maju? Ya, mundur itu maksudnya kita menilai suatu personal property 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Itu sering digunakan itu untuk tujuan perpajakan. Ya, kita menilai personal property, mesin dan peralatan karena untuk tujuan pemeriksaan pajak ya di 2 tahun yang lalu. Tapi kalau pengelolaan BUMN ya itu kebanyakan menilainya ya pada saat dilakukan penilaian. Ya. Jarang sekali mundur seperti untuk tujuan perpajakan. Nah, kalau di penilaian publik, tanggal penilaian juga menyesuaikan dengan permintaan dari klien. Kemudian ruang lingkup penilaian. Ya, ruang lingkup berarti bicaranya adalah seberapa luas ya Anda menilai objek penilaiannya. Ya. Apakah sebagai satu kesatuan atau terpisah sebagai mesin, sebagai individu. Berikutnya kemudian di penugasan Anda juga harus menjelaskan asumsi dan kondisi pembatas. Asumsi kemarin tahu ya, ada kalau personal property ada in situ, in place, atau ex situ. Nah, setelah pemahaman akan definisi penugasan, maka mulailah kemudian dilanjutkan dengan proses. Ya. Proses penilaian itu termasuk analisis pendahuluan, pengumpulan data, dan pemilihan data. Ya. Jadi kalau di atas itu mestinya setelah memahami definisi penugasan, Anda akan tahu objek yang akan Anda nilai apa, misalnya mesin pabrik, mesin produksi, atau mesin kendaraan, atau mobil bekas, atau mobil antik, atau barang scrap. Nah, sudah ketahuan di penugasan. Makanya pada saat proses, ya, Anda analisis pendahuluan, pengumpulan, pemilihan data, Anda mengumpulkan datanya itu menyesuaikan dengan penugasannya. Mulai dari data umum, ya, lebih makro ya, industri terkait, ekonomi, pemerintahan, geografis, tergantung menyesuaikan ya. Kalau kita mau menilai mesin secara individu, ya mungkin data umumnya lebih bicara secara spesifik ya dari mesin tersebut, atau mungkin mesin tersebut dikaitkan dengan industri atau bisnis usaha yang dijalankan, ya, semacam itu. Terutama kalau mesin produksi ya, itu berarti nanti data umumnya berkaitan dengan bisnis atau usaha yang dijalankan. Kemudian data khusus ya berkaitan kepada spesifikasinya ya dari objek personal property tersebut. Ya, kemudian pemeliharaannya, perawatannya, ya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian misalnya ada modifikasi dan lain-lain. Itu data khusus. Kemudian data permintaan atau penawaran itu kalau misalnya nanti itu juga tersedia ya pasar propertinya, market overview dari personal propertinya, tren harganya, kondisi pasarnya. Jadi kita bicara secara umum ya, tetapi nanti coba Anda sesuaikan ya dengan kebutuhannya, Karena di sini dalam proses ini di situ Anda akan menentukan data masukan penilaiannya. Ya. Jadi ya kadang kala Anda harus memahami betul definisi penugasan sehingga pada saat
proses penilaian, ya, Anda benar-benar bisa menentukan data masukan penilaian itu secara tepat. Kemudian setelah proses penilaian, kemudian pendekatan penilaian yang akan dipakai atau digunakan. Ya, bisa menggunakan ketiganya kalau memang data masukannya tersedia, atau salah satu, ya, atau salah dua. Ya. Jika lebih dari satu pendekatan yang digunakan, maka direkonsiliasi. Nah, pada akhirnya setelah itu dilakukan penghitungan, ya, kemudian dibuatkan laporan penilaian. Ya, secara umum sebetulnya hampir sama juga dengan penilaian real property. Ada pertanyaan di sini? Izin Mungkin belum bertanya, tergambar, Pak. ya? Ya, silakan. Mengenai ini, Pak, tadi yang surat tugas, jadi terkait pemberian surat perintah tugas ini pada penilai, bagaimana jika pada kondisi tertentu, misalkan di lapangan ternyata pihak terkait itu tidak mau memberikan data atau keterbukaan informasi mengenai objek, Pak. Kira-kira cara yang akan ditempuh oleh penilai itu seperti apa ya, Pak? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini kan Anda harusnya bisa membayangkan ini tujuannya apa ini? Penilai di pajak atau penilai di BUMN atau penilai publik? Katakanlah untuk tujuan perpajakan, Pak. Karena kalau penilai publik itu tanggalnya sesuai yang diminta dari klien ya, Pak? Ya, artinya juga atas permohonan kliennya kan. Artinya kalau penilai BUMN atau penilai publik itu lebih mudah, relatif lebih mudah untuk memperoleh data, ya, karena mereka memang sengaja diminta, ya, di request oleh pemberi tugas. Nah, sementara kalau penilai pajak itu dalam tanda kutip itu ya hampir tidak pernah diminta oleh wajib pajak. Jadi pemberi tugasnya itu ya karena kewenangan, karena ketentuan dari perundang-undangan itu harus menggunakan nilai pasar, maka diterbitkanlah surat tugas. Nah, jadi benar tepat kalau memang yang dihadapi oleh penilai pajak itu kesulitan, tidak mudah untuk memperoleh data di lapangan, ya. Artinya kalau memang dalam kondisi seperti itu, maka nilai pajak harus menjelaskan atau mengungkapkan, ya, di dalam laporan penilaiannya itu tadi asumsi dan kondisi pembatas di penugasan, ya. Asumsinya apa, kondisi pembatasannya apa. Artinya nanti biasanya Anda ada pelajaran pembuatan laporan penilaian nggak? Ada nggak? Untuk properti sudah di semester lalu, untuk komersial di semester ini, Pak. Jadi pernah ada Anda pelajari tentang asumsi dan kondisi pembatas, ya? Iya, Pak. Nah, disitulah Anda men-state, ya, misalnya data diasumsikan benar apa yang disampaikan atau diperoleh dari data eksternal atau data basis data perpajakan, ya, atau dari informasi manajemen, ya, dianggap benar. Ketidakbenarannya tidak menjadi tanggung jawab penilai, misalnya seperti itu. Jadi ya memang kita harus punya data alternatif, ya. Kalau alternatif apa? Kalau misalnya data itu memang harus diperoleh dari wajib pajak, tapi wajib pajak tidak kooperatif, maka kita punya data alternatif. Misalnya kalau membutuhkan data terkait dengan laporan keuangan, ya, kalau nggak diperoleh, ya maka nilai pajak bisa menggunakan data alternatif, misalnya transkrip laporan keuangan yang ada di pelaporan SPT tahunan badan. Kita pakai karena transkrip itu juga hasil dari pelaporan dari wajib pajak itu sendiri. Seperti itu, ya. Jadi tetap ada
data input masukan, data masukan penilaian yang digunakan sebagai alternatif, ya semacam itu. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini sebetulnya perlengkapan ya, perlengkapan pada saat kita inspeksi lapangan. Dulu atau sebelumnya saya juga sudah mengatakan ya, kalau penilaian berkaitan dengan aset, terutama aset tetap, properti, memang rule of thumb-nya ya, kita harus ke lapangan, ya harus ke lapangan. Karena akan sulit kita memberikan justifikasi ya profesional sebagai seorang penilai kalau kita nggak melihat lapangannya, melihat propertinya, melihat apa istilahnya lingkungan di sekitar properti tersebut, ya, termasuk mesin. Ya, mungkin nggak kita menilai mesin barangnya ada di katakanlah ada di Sulawesi, terus kita menilai mesin tersebut dari Jakarta tanpa melihat mesinnya. Mungkin nggak? Bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Mungkin. Ya, kalau hanya memunculkan angka bisa. Ya, memunculkan angka bisa. Tapi saya yakin Anda tidak bisa sepenuhnya firm dengan hasil tersebut. Karena kalau misalnya foto saja, ya itu tetap ada keterbatasan. Dan kalau keterbatasan itu terpaksa harus dilakukan, ya itu harus diungkap di syarat dan kondisi pembatas. Artinya itu dianggap benar, ya informasi gambar, foto yang disampaikan itu dianggap benar. Misalnya manajemen menutupi informasi atau gambar tersebut, ya sehingga mempengaruhi penilaian itu tidak menjadi tanggung jawab penilai. Jadi harus seperti itu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan melihat kondisi mesin itu di lapangan. Yang normal ya mestinya kita memahami ya kondisi di lapangan. Kemudian alat tulis, kamera, meteran, senter. Ya, senter biasanya kalau mau melihat plat number dari suatu mesin itu harus kita cari nih. Karena plat number itu biasanya lokasinya di mesin tersebut akan bisa diketahui nomor serinya, tahun pembuatannya, mereknya apa. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke data masukan penilaian atau valuation input. Ada bocor? Halo? Ada bocor nih suaranya? Oke, terima kasih. Ada lembaga masuk terus lupa unmute ya, Pak. Lupa nge-mute. Oke. Ya. Kemudian saya lanjutkan data masukan penilaian atau valuation input. Nah, ini juga bagian atau cerminan dari dasar nilai. Ya, dasar nilai yang tadi saya sampaikan di bagian awal tadi ya. Jadi kalau misalnya dasar nilainya adalah nilai pasar, maka data masukan penilaiannya ya salah satunya Anda membutuhkan data pembanding ya. Data pembanding yang sejenis semacam itu. Kalau dasar nilainya bukan nilai pasar ya berarti nanti Anda butuh data masukan penilaian yang dibutuhkan berkaitan dengan dasar nilainya. Yang dasar nilai itu sendiri ditentukan oleh tujuan penilaian. Ditentukan oleh tujuan penilaian. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya,
Kemudian berbagai pendekatan dan metode dapat digunakan untuk memperoleh nilai pasar, asal menggunakan data yang berasal dari pasar. Intinya tadi ada 3 pendekatan ya yang digunakan untuk menentukan nilai personal property. Ada pendekatan pasar, ada pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Sudah pasti kalau kita menggunakan pendekatan pasar, pasti data yang digunakan berasal dari pasar. Kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan, apakah data masukan yang kita perlukan itu juga berasal dari pasar? Kalau data pendapatan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Pada saat kita menggunakan pendekatan pendapatan, ya, data masukan atau input penilaiannya itu juga berasal dari pasar. Itu contohnya apa? Pada saat kita menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, kalau Anda menilai real property ya atau komersial, misalnya ya, Anda pasti mendapatkan informasi tentang tingkat hunian atau tingkat kekosongan. Betul ya? Nah, tingkat hunian atau tingkat kekosongan itu berasal dari pasar. Begitu juga misalnya mesin produksi, ya, mesin produksi. Nah, mesin produksi itu katakanlah misalnya mesin produksi di pabrik kelapa sawit, ya. Maka di situ kita akan tahu kapasitas produksi maksimalnya, kemudian rata-rata pemakaiannya, ya, rata-rata pemakaiannya. Nah, ini bisa diperoleh dari pasar, ya. Kita tahu kapasitas produksinya dan rata-rata dengan kapasitas produksi kapasitasnya maksimal atau mungkin 75% atau rata-rata 80%. Itu bisa diperoleh dari pasar. Jadi meskipun pendekatan pasar, data masukannya juga berasal dari pasar juga. Kalau misalnya pendekatan biaya, pertanyaannya apakah juga berasal dari pasar? Pendekatan biaya? Ada yang bisa menjawab? Mungkin iya Pak, karena kan beli pembiayaannya dari pasar juga Pak. Ya, berarti apa? Contohnya apa? Pendekatan biaya, tapi menggunakan data masukan yang berasal dari pasar. Harga bahan materialnya bukan, Pak? Ya, harga materialnya berasal dari pasar ya, kondisi pada tahun penilaian. Betul kan? Meskipun pendekatan biaya, tapi juga merepresentasikan pasar. Ya, jadi ketiga pendekatan tersebut juga kalau kita menggunakan dasar nilai-nilai pasar, maka tadi data masukannya juga harus berasal dari pasar. Itu prakteknya seperti itu. Nah, berikutnya pendekatan kalau kita masuk kepada salah satu pendekatan ya, salah satu pendekatan pasar, tentunya data masukannya sudah pasti dari pasar. Sehingga untuk memperoleh indikasi nilai pasar dengan pendekatan pendapatan, harus ditetapkan data masukan dan asumsi-asumsi yang digunakan oleh pelaku pasar. Begitu juga misalnya memperoleh indikasi nilai pasar dengan pendekatan biaya. Maka biaya dari suatu aset yang kegunaannya setara atau penyesuaiannya yang sesuai harus ditentukan oleh analisis biaya dan penyusutan berdasarkan pasar. Penyusutan bisa berdasarkan pasar enggak? Ya, berarti sebetulnya
penyusutannya kita menggunakan kelaziman ya yang digunakan dalam penilaian. Karena kan ada beberapa metode penyusutan ya yang paling lazim dipakai oleh klien itu oleh perusahaan-perusahaan yang bisnis penyusutannya apa misalnya perusahaan manufaktur atau perusahaan perusahaan properti ya lazimnya menggunakan penyusutan seperti apa. Bisa berbeda dengan penyusutan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kita bisa menggunakan metode penyusutan yang memang lazim digunakan di industri tersebut. Nah, data yang tersedia dan keadaan yang berkaitan dengan pasar untuk aset yang dinilai akan menentukan metode penilaian yang paling relevan dan yang paling tepat digunakan. Jadi sebetulnya ini kembali kepada konsep awal ya. Kapan kita menggunakan pendekatan pasar, kapan kita menggunakan pendekatan biaya, dan kapan kita menggunakan pendekatan pendapatan, itu sebetulnya dipicu oleh data yang tersedia, ya, yang berkaitan dengan pasar. Kalau data yang tersedia hanya mencukupi atau hanya terbatas untuk pendekatan pasar, ya berarti pendekatan yang paling relevan dan tepat ya hanya pendekatan pasar. Ya. Even tersedia data yang bisa digunakan untuk pendekatan pendapatan, ya maka kedua pendekatan itu bisa dipakai, baik pendekatan pasar maupun pendekatan pendapatan. Bahkan kalau misalnya pendekatan biaya juga dengan mudah bisa diperoleh, ya Anda bisa menggunakan ketiga pendekatan, ya kemudian baru direkonsiliasi. Nah, nanti kan contohnya itu lebih kepada misalnya Anda mau menilai apa nih? Pabrik, atau mau menilai kendaraan, atau menilai pesawat, mau menilai kapal, ya Anda harus punya bayangan nih, data yang tersedia untuk objek yang penilaian yang akan Anda lakukan, apa saja. Kemudian cukup nggak untuk melanjutkan dengan ketiga pendekatan tersebut. Kalau hanya cukup untuk satu pendekatan, ya tidak memungkinkan pendekatan dua yang lain, ya berarti yang paling relevan dan paling tepat ya hanya satu pendekatan saja. Jadi cara berpikirnya begitu ya, bukan Anda diminta menilai suatu mesin dan peralatan, kemudian Anda bingung, ini pendekatannya yang mau dipakai yang mana nih? Saya lebih mudah pendekatan perbandingan. Ya bukan begitu, tetapi dipicu dari data yang tersedia. Jika berdasarkan data yang berasal dari pasar dan dianalisis dengan tepat, maka masing-masing pendekatan atau metode yang digunakan sudah pasti akan menghasilkan suatu indikasi nilai pasar. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan identifikasi. Ya, ini sebetulnya menuntun kita berpikir secara prosedural, ya, cara berpikir kita secara prosedural terkait dengan proses penilaian. Nah, berikutnya kalau kita sudah paham terkait dengan penugasan, paham terkait dengan dasar nilai, paham terkait dengan data masukan, baru kemudian kita identifikasi. Ya, proses identifikasi dilakukan dengan mempelajari data awal yang diperoleh dan diverifikasi pada saat melakukan inspeksi fisik. Ya, dilakukan dengan mempelajari data awal yang diperoleh dan diverifikasi pada saat melakukan inspeksi fisik. Nah, disinilah sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa menilai mesin dan
peralatan ini diperlukan inspeksi fisik, ya, harus ke lapangan. Kalau tidak, ya berarti harus diungkap, ya, di laporan penilaiannya, di asumsi dan kondisi pembatas bahwa tidak dilakukan inspeksi lapangan terhadap objek penilaian, namun berdasarkan keterangan, informasi dari klien atau dari data yang diperoleh dari. Yang penting diungkap, ya, karena memang basically untuk menilai personal property itu harus melakukan inspeksi fisik. Identifikasi dibedakan dalam dua bagian, yaitu secara makro identifikasinya, yang kedua adalah identifikasi secara mikro. Nah, identifikasi secara makro itu bagaimana? Yaitu untuk mengetahui seluruh proses produksi, probisnya. Ya. Kalau mesin produksi itu berarti Anda harus paham probisnya, mulai dari persiapan, proses, output atau finishingnya. Ya. Jadi 3 hal itu harus paham, ya, input, proses, output. Ya. Karena apa? Kalau Anda menilai suatu mesin produksi tidak paham input, proses, output, ya Anda tidak punya pemahaman yang secara utuh, ya. Jadi ini bakal menyulitkan Anda melakukan proses professional judgment, ya. Jadi pemahaman secara utuh atas suatu proses produksi itu penting, ya. Apa yang diidentifikasi, misalnya komponen utama yang memberi kontribusi terhadap desain kapasitas pabrik, ya. Jadi kalau kita bicara misalnya pabrik kelapa sawit, ya berarti yang menjadi komponen utamanya Anda harus tahu, ya. Mulai dari persiapan, ya, mulai dari proses, kemudian mesin-mesin yang ada di finishing, itu Anda harus paham. Ya, komponen utama di persiapan, komponen utama di proses, komponen utama di finishing. Even nanti Anda menilai yang lebih kompleks lagi, perusahaan petrochemical, ya, petrokimia, itu Anda harus paham, ya, proses bisnis dari plan yang akan Anda nilai, persiapannya apa, ya, kemudian mesin utama di persiapan itu apa, raw materialnya diolah dengan apa, kemudian mesin yang ada di proses itu yang utama apa, yang pelengkap pendukung apa, kemudian di finishing atau output mesin utamanya apa, semacam itu. Jadi pemahaman atas suatu proses produksi, ya, itu penting. Nah, manfaatnya dari memahami secara makro ini untuk mesin dan peralatan untuk mengetahui apa? Mengetahui jenis produksinya, mengetahui proses produksinya, mengetahui kapasitas produksinya. Ya, ini nanti bisa Anda ungkap, Anda nyatakan di dalam identifikasi makro di laporan penilaian. Macam itu. Seperti apa sih contohnya? Ya, semacam ini, ya. Ini kalau Anda lihat proses produksi semacam ini pabrik apa ini? Pabrik pembuat besi, Pak. Plat besi, bukan, Pak? Metalurgi, Pak. Ilmunya. Metalurgi itu ilmunya, ya. Tapi dari proses produksi ini pembuatan besi. Besi atau baja? Nah, ini bagian dari proses produksi yang harus Anda pahami atas suatu plan, ya, pabrik, ya. Berarti proses persiapannya, mesin-mesin yang digunakan seperti ini, ya. Di situ butuh raw material semacam biji besi, butuh raw material batu bara, butuh raw material limestone itu batu kapur, ya. Nah, mesin-mesinnya apa untuk mengolah bahan baku raw material tadi? Di sini ada mesin oven, ya. Di sini ada
injeksi batu bara. Ini berarti mesin komponen utama yang ada di persiapan. Kemudian diproses, ya, diproses. Jadi prosesnya membutuhkan apa di sini, ya? Mungkin tanur atau furnace, ya. Itu juga Anda paham ada berapa furnace di dalam proses tersebut, ya. Ada blast furnace, ada electric furnace, kemudian ada basic oxygen furnace, nah, semacam itu, ya. Kemudian ini ada juga mesin-mesin yang lain lah pokoknya di situ. Nah, kemudian di hasil akhir atau output nanti ada pencetakan, ya, atau casting, ya, di situ. Nanti hasil produksinya ada slab, bentuknya ada tin slab, ada apa namanya yang batangan ini, ya. Nah, itulah mesin yang nanti mencetak baja lah kali ya, mungkin semacam itu. Jadi Anda paham, ya, Anda diminta menilai pabrik baja, ya. Berarti di situ Anda harus memahami proses produksinya, probisnya, dari persiapan itu mesin utamanya apa, dari prosesnya mesin utamanya apa saja, dari finishingnya mesin utamanya apa saja. Dari situ Anda sudah bisa mempunyai gambaran suatu proses produksi, tahu jenis produksinya apa, kapasitas produksinya bagaimana, dan proses produksinya seperti apa. Itu termasuk nanti akan Anda jelaskan di report, ya, di laporan penilaian proses produksinya. Udah kebayang, ya? Jadi kalau nanti mau menilai pabrik apapun, ya Anda harus tahu proses produksinya. Bisa nggak Anda nggak tahu proses produksinya, diminta menilai pabrik kertas misalnya? Bisa? Harus tahu proses bisnis produksinya, ya. Baru Anda sudah kegambar nih, ruang lingkup penilaiannya sudah tergambar. Makanya pemahaman akan identifikasi makro ini penting nanti untuk diungkap di report atau laporan penilaian. Nanti bisa menjelaskan kapasitas produksi, bisa menjelaskan jenis produksinya. Jadi orang yang baca laporan penilaian juga paham, ya. Tidak sekedar menilai mesinnya saja, tetapi juga punya yang baca laporan penilaian itu paham proses bisnis produksinya. Nah, ini contoh lagi nih, identifikasi makro terhadap crude distillation unit atau unit destilasi minyak mentah, ya. Minyak mentah. Jadi minyak mentah ini juga Anda harus tahu. Jadi ini mungkin bisa salah satu bagian dari oil plant, ya, pengolahan minyak misalnya. Salah satu bagiannya adalah katakanlah crude distillation unit. Nah, Anda setidaknya akan paham bahwa crude distillation unit ini inputnya apa, prosesnya bagaimana. Jadi ini prosesnya adalah menghasilkan produk yang nanti setiap produk itu akan berbeda dari tingkat suhu maupun kepadatannya, ya. Karena masing-masing dengan tingkat suhu dan kepadatan yang berbeda akan menghasilkan jenis produk yang berbeda-beda. Nanti dengan pengolahan yang paling suhunya paling rendah, ya, itu akan menghasilkan LPG. Kemudian di atasnya akan menghasilkan bahan-bahan kimia. Kemudian bisa menghasilkan bensin. Kemudian bisa menghasilkan bahan bakar untuk pesawat terbang. Kemudian bisa menghasilkan diesel. Kemudian bisa menghasilkan pelumas. Kemudian bisa menghasilkan bahan bakar untuk kapal. Kemudian mungkin dengan tingkat suhu yang lebih tinggi lagi nanti akan dihasilkan bahan untuk aspal misalnya. Nah, ini proses produksinya seperti itu.
Nah, begitu juga dengan pabrik kertas nih. Ini contoh gambar misalnya ini satu line produksi, ya. Artinya di pabrik kertas ini ada berapa line produksi, tapi fungsinya sama. Tiap satu line produksi kapasitasnya berapa. Nah, tapi dalam satu line produksi itu terdiri dari beberapa rangkaian mesin. Nah, fungsinya itu mulai dari awal sampai akhir, ya. Pembentukan, formation, kemudian pengeringan, drying, sampai coating, ya, lapisan macam itu. Kemudian berikutnya ke mesin pemotongan macam itu. Jadi dari situ kita akan paham mana yang bakal kita jadikan satu rangkaian. Ya. Karena begitu satu rangkaian ini otomatis kemungkinan data pembandingnya tersedia. Kalau misalnya tidak dirangkai, sulit. Misalnya di sini ada drying, ya, drying, ada mesin drying di sini, pengering, nggak akan Anda dapatkan dengan mudah data pembandingnya. Tetapi kalau Anda cari data pembandingnya satu line produksi ini, bisa jadi ada, ya. Tapi kalau terpisah, ya sulit Anda mencari data pembandingnya. Misalnya di bagian pengering, ya, dari satu line produksi, Anda mau cari pakai pendekatan perbandingan susah. Maka ruang lingkupnya atau unit penilaiannya Anda harus satu line produksi. Karena kemungkinan data pembandingnya bisa didapatkan kalau itu jadi satu kesatuan rangkaian mesin atau assembling. Ada pertanyaan di sini? Kebayang nggak dari yang contoh yang saya sampaikan ini? Ya, berpikirnya jangan detail dulu, ya. Paling tidak Anda sudah memahami secara pelan-pelan tahapan-tahapan cara berpikirnya seperti apa, ya. Cara berpikirnya dulu yang penting. Ya. Nanti penilaiannya itu bertahap, ya. Paling tidak cara berpikirnya dulu yang penting, yang harus Anda pahami di sini. Nah, setelah paham mengidentifikasi secara makro, maka berikutnya adalah mengidentifikasi secara mikro, ya, secara mikro. Identifikasi secara mikro adalah proses untuk mengetahui, ya, karakteristik individu dari mesin dan peralatan. Jadi secara mikro itu berarti kalau tadi proses bisnisnya paham, apakah mesin itu harus dijadikan satu kesatuan ataukah terpisah, maka berikutnya adalah mengidentifikasi ruang lingkupnya tadi. Kalau yang dinilai sebagai satu kesatuan, berarti spesifikasinya sebagai satu kesatuan bagaimana. Kalau tadi yang bisa diidentifikasi secara terpisah, berarti spesifikasi mesin secara terpisah itu seperti apa. Baik nama mesin, merek, buatan, modelnya, nomor seri, tahun pembuatan, kapasitasnya, spesifikasi lainnya, fitur-fitur tambahan, dan kondisinya yang penting. Nah, misalnya nih, di proses tersebut Anda mengidentifikasi secara mikro, ya, mesin, contohnya mesin XXX, mereknya di plat numbernya tertulis Nusantara Engineering, modelnya CS145N, nomor seri 201999. Nah, secara dimensi Anda secara dimensi ada ukurannya di plat number, misalnya tinggi lengan ion 19 cm, jarak antar sumbu pusat 120 cm, dengan 8 tingkat kecepatan, digerakkan dengan motor listrik 5 kW, ya, lengkap dengan peralatan standar lainnya, dan tahun dibangun 2003. Ya. Berarti kalau misalnya saya berikan gambarnya, kemudian ada gambar A, gambar B, gambar C dari mesin tersebut, yang paling sesuai dari deskripsi identifikasi mikro itu mesin yang mana? A, B, atau C? Halo?
Masih mendengarkan? Masih Pak, masih Pak. A ya Pak. Ya, yang A. Adanya lengan Pak. Adanya lengan ayun 19 cm. Jarak sumbu 120 cm. Dengan 8 tingkat kecepatan. A atau B? B Pak, B Pak. B, Pak. Nah, setidaknya itu secara visual Anda sudah bisa mendapatkan gambaran ya. Artinya apa? Informasi mikro tadi, spesifikasi itu harus menggambarkan gambaran secara visual ya. Artinya A mungkin apa tidak kalau dari dimensinya. Kalau dari dimensinya seperti ini ya, ini yang paling, karena ini nanti akan diungkap ya dari mesin yang memang akan kita nilai. Mereknya apa, modelnya apa, nomor serinya apa, dimensinya berapa, tahun pembuatannya kapan, ya Pak. Paling tepat adalah yang mesin B, ya. C ya nggak mungkin. Ya makanya kan harus matching ya antara deskripsi mikronya, spesifikasinya dengan gambar mesinnya. Ya ini kan orang yang membaca kan juga percaya gitu ya. Tapi kalau misalnya deskripsinya seperti ini, mesinnya yang C kan berarti orang ragu dari awal ya. Ini menilai kok antara deskripsi dengan gambarnya kok beda. Ini juga penting ya, supaya apa? Yang Anda spesifikasi yang Anda tuangkan di dalam laporan penilaian itu harus memang menggambarkan dari objek visualnya. Nah, kalau dari mesin A, B, dan C, mana yang paling sesuai dengan deskripsi dari spesifikasinya? Jarak antar sumbu 300 cm, diameter kerja 50 cm, unit digerakkan motor listrik 10 kW, lengkap dengan peralatan standar lainnya, dan tahun dibuat 2003. Jadi mana yang menjadi pembeda dari deskripsi ini? Yang dari deskripsi ini A, B, atau C? A Pak. A, Pak. A ya. Nah, setidaknya Anda sudah bisa mematchingkan ya secara visual dengan deskripsi yang kemungkinan harus Anda tulis di sini. Jangan sampai deskripsinya tidak bisa divisualkan ya. Artinya dengan informasi yang spesifik misalnya divisualkan Anda bingung ya. Tapi kalau divisualkan dari sini Anda sudah tahu mesinnya mesin A. Ini juga identifikasi, bagian dari identifikasi. Nah, makanya kunci-kunci deskripsinya ada nama mesin, ada merek, ada tipe, ada nomor seri, ada tahun pembuatan, ada kapasitas yang biasanya membedakan dengan mesin lain yang sejenis. Ya. Bisa kemampuan produksinya, bisa lebar atau panjang bidang kerjanya, dimensinya, bisa berkaitan dengan kecepatan kerjanya, dan kemudian besar daya motor penggerak. Nah, kalau misalnya mesin-mesin itu banyak, ya biasanya yang unik, berbeda, itu yang mana? Apakah nama mesin, atau merek, atau tipe, atau kapasitas, atau daya? Yang mana? Kalau ada beberapa mesin yang sejenis, yang unik, yang bisa membedakan. Nomor seri Pak. Ya, betul. Jadi nomor seri inilah yang membedakan. Ya, karena bisa saja nama mesinnya, mereknya, tipenya, tahun pembuatan, kapasitasnya atau dayanya itu bisa lebih dari satu. Tapi nomor serinya jelas berbeda, ya. Karena kadang-kadang Anda juga harus paham bagaimana pencatatan atas mesin tersebut secara akuntansi juga, ya. Bisa juga barangnya sama, produknya sama, tetapi cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah
nomor serinya, ya. Mungkin dari beberapa mesin yang sama itu bisa kita jadikan satu, ya. Misalnya tipe mesinnya kita jadikan satu, meskipun nomor serinya berbeda. Karena kalau semuanya sama, kecuali ini nomor serinya yang berbeda, bisa kita nilai sebagai satu kesatuan. Maksudnya gini, kita nilai salah satu, kemudian bisa mesin tersebut ada 5 unit, ya tinggal dikalikan 5. Karena semuanya sama, ya, kecuali nomor serinya. Ini penting, ya. Jangan dianggap tidak penting, ya, karena kalau Anda kesulitan dalam mengelompokkan, kemudian menentukan mana yang satu rangkaian, mana yang terpisah, ya pasti nanti Anda kesulitan akan menentukan pendekatan penilaian yang dipakai. Tapi kalau Anda sejak awal sudah bisa mengidentifikasi, ya, maka nanti pendekatan penilaian yang akan Anda pilih, ya, itu juga akan menyesuaikan, ya. Nah, ini juga misalnya dalam satu mesin lock pilling, ya, atau bagian pengupasan kayu, ya. Pengupasan kayu itu ada beberapa fungsi, ada monorail hoist, ada lock chain device, ada lock charger, ada rotary lathe. Nah, ini yang paling utama yang mana, ya. Kemudian dari kayu veneer, pengumpulan veneer dan pengeringan, itu ada reeling, unreeling, kemudian continuous dryer, dan roller dryer, ada air clipper, rotary clipper. Ini sebenarnya fungsi-fungsi. Kalau seperti ini biasanya ini satu line, ya, satu line produksi, nggak bisa dipisah-pisah. Atau veneer sorting, ya, veneer sorting atau jointing dan gluing. Ini pengeleman, penyatuan, dan penyortiran fungsi-fungsinya. Jadi mesin-mesin ini salah satunya merupakan spesifikasi, ya, spesifikasi dari termasuk mikro ini, identifikasi mikro. Nah, semacam ini dari satu mesin tadi, identifikasi mikronya seperti apa? Pada mesin rotary lathe, pada lock pilling section. Karena ini harus diungkap di laporan penilaian. Nanti mesin nggak cuma ini, ya, di laporan penilaian ada mesin yang lain. Nah, salah satu mesin yang dinilai secara individual ya ini. Ini juga sama, ya, roller dryer. Nah, kemudian ini contoh mesin bubut. Nah, data unit mesin dan data tenaga penggerak. Ini identifikasi mikro. Ya. Mulai dari nama mesin, merek, jenis, model, nomor seri, spesifikasi, teknis, sistem dasar kerjanya, otomatis atau manual, kelengkapan peralatan, kondisi umum, kemudian dari tenaga penggerak, ya. Mesin bensin atau diesel atau uap, dan transmisinya, kelengkapan, kondisi umum. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan kalau kita membuat apa istilahnya untuk bangunan, ya, ada kelengkapan instalasi, jenis kondisi umum. Ini nanti pentingnya pada saat berarti bisa digunakan pendekatan biaya. Nah, kesimpulannya dari fungsi identifikasi itu diharapkan penilai mampu mengenal aset yang akan dinilai, ya.
mampu mengenal aset yang dinilai. Sehingga bisa membandingkan mesin yang dinilai dengan mesin yang akan dijadikan pembanding. Jadi dengan mengenal aset yang akan dinilai, maka penilai akan mampu mencari data pembanding yang dianggap sejenis, ya, dianggap sejenis. Bagaimana misalnya Anda tidak mengenal mesin yang Anda nilai, bisa nggak Anda mencari data pembanding? Jelas tidak bisa, ya. Makanya Anda harus mengenal objek penilaiannya, sehingga diharapkan dengan mengenal objek yang akan dinilai, maka Anda mampu membandingkan mesin yang dinilai tersebut dengan pembandingnya. Anda bisa mencari data pembanding yang professional judgment menurut Anda ini paling sesuai nih, karena keyakinan itulah yang penting, ya. Profesional dalam menentukan data pembanding itu penting, ya. Makanya Anda harus mengenal aset yang akan dinilai. Ini poin pentingnya di situ untuk identifikasi. Kemudian fungsi identifikasi juga untuk membuat deskripsi untuk laporan penilaian, sehingga mampu menuliskan mesin yang dinilai dalam kalimat pendek, sistematis, sehingga mencerminkan kewajaran antara nilai yang dihasilkan dengan rupa aset yang dinilai. Jadi kalau tadi Anda lihat dimensi, itu kan, kemudian menghasilkan nilai, itu wajar gitu loh. Orang akan membaca laporan penilaian, oh iya memang dimensinya besar, ya. Kemudian fiturnya otomatis, teknologinya tinggi, maka ya wajar nilainya sekian. Itu fungsi identifikasi. Kemudian juga pengelompokan mesin dan peralatan. Ini ya semacam kayak menentukan unit penilaian, ya, unit penilaian atau ruang lingkup lah sebetulnya. Ini penting, ya. Kalau dalam suatu plan yang cukup beragam gitu, ya, maka Anda harus coba pilih berdasarkan kemudahan dalam mengidentifikasi. Yang paling mudah apa? Ya dibedakan, misalnya kita bedakan mesin dan peralatan industri, ya. Berarti di situ sudah pasti termasuk mesin produksi, peralatan pendukungnya, peralatan laboratorium, peralatan material handling dan storage, komputer, tools, dan utilitas. Atau misalnya Anda mau mengidentifikasi bangunan, ya, berarti di bangunan tersebut ada mesin dan peralatan bangunan, ada lift, ya, mesin lift, mesin AC, atau peralatan telekomunikasi. Nah, semacam ini misalnya dari banyak mesin seperti ini, Anda perlu kelompokkan nggak? Apakah dengan gambar dari semacam ini yang harus dinilai, Anda langsung menilai? Atau harus Anda kelompokkan? Mestinya untuk memudahkan penilaian, Anda harus kelompokkan dulu, ya. Bisa dikelompokkan sesuai fungsi, ya. Ini misalnya untuk fungsi pemotong, ya, mesin pemotong atau mesin pencetak katanya, atau mesin pemutar, ya, atau utilitas secara fungsinya. Karena kan nanti cari pembandingnya ya sesuai dengan fungsi kerjanya. Jangan cari misalnya mesinnya mungkin katakanlah relatif sama, ya, antara molder sama rotor. Nah, tapi kalau secara fungsi nanti Anda cari pembanding ya sesuai dengan molding, ya cari Anda pembandingnya molding. Jangan sampai mesin molding Anda carinya mesin rotor atau rotari. Jadi ini secara fungsi harus dipahami dulu, ya, supaya apa? Nanti Anda lebih mudah mencari data pembandingnya berdasarkan clue. Atau setelah itu kemudian Anda kelompokkan berdasarkan itu tadi proses bisnis, ya, proses produksi. Ini bagian persiapan, berarti mesin-mesinnya ini. Kemudian bagian molding dan finishing ini. Ternyata bisa dikelompokkan menjadi 3. Bagian persiapan, mesin-mesinnya tadi, bagian molding atau finishing, dan terakhir bagian utilitas atau peralatan. Ini mungkin masing-masing peralatan bisa dinilai secara individu. Ya. Kalau di bagian molding finishing, ya bisa jadi kalau tadi pabrik kertas itu tadi bisa jadi satu kesatuan, ya. Atau bisa juga individu seperti ini. Itu pun juga di bagian persiapan.
Nah, maka berdasarkan ini nanti Anda akan bikin unit-unit penilaiannya ya, bagian mesin pemotong, bagian pencetak, bagian bengkel, bagian utilitas, dan bagian lain-lain. Ya, ada forklift di bagian lain-lain. Nah, masing-masing mesin ini akan dinilai ya, biaya perolehan barunya berapa, dan nilai pasarnya berapa, dan penyusutan sekian. Ada yang digabung ya, 5 ini mesin-mesin asah gergaji, ada 5 unit. Ya. Berarti misalnya nilainya persatuan unit berapa dikalikan 5. Jadi biaya perolehannya ini bisa juga digabung seperti ini. Ya, ini penting ya, supaya apa? Anda sistematis. Dalam menilai itu sistematis. Dalam menyatakan dalam laporan keuangan, orang membaca laporan penilaian, orang membaca laporan penilaian akan lebih mudah memahami. Coba Anda acak, ya. Anda sangat acak di dalam melakukan penilaian. Itu pasti orang akan membacanya atau klien Anda juga akan bingung. Makanya Anda juga harus sistematis, runut mengelompokkan mesin-mesin tersebut. Sumber data ya bisa diperoleh dari data internal, ya, invoice, kontrak dari klien, database perusahaan. Nah, untuk mesin-mesin individu, ya, Anda bisa dapat invoice-nya, ya, atau kalau mesin secara rangkaian utuh, mungkin Anda bisa dapat apa namanya PIB, ya, pemberitahuan impor barang, misalnya itu memang diimpor, ya. Atau kalau perusahaan yang pabrik yang memang ada unsur perancangan, kemudian pembelian dan konstruksi, itu biasanya ada kontraknya, ya, kontrak EPC namanya, engineering, procurement, dan construction. Ya, itu untuk misalnya pabrik petrochemical, pabrik gula, pabrik semen itu biasanya menggunakan kontrak. Kemudian data eksternal, ya, data eksternal bisa cari di internet, ya, itu untuk misalnya kita mau menilai PLTU, ya, kita cari informasi supaya intuisi kita paham, oh kalau PLTU investasi per megawatt berapa sih? Jadi kalau dia PLTU itu ada 10 megawatt, berarti kalau 1 megawatt katakanlah 10 juta US dollar, ya tinggal dikalikan. Kemudian Anda juga dapat dari jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, dari produsen ya yang menjual mesin, dari supplier atau showroom kalau mobil, ini sumber data. Ini invoice-nya ya, atau bisa Anda request ke perusahaan yang provider atau penyedia mesin tersebut. Nah, kemudian hak-hak atas properti, hak atas properti, ya, hak kepemilikannya. Hak kepemilikan atas personal property dapat dibuktikan antara lain dari dokumen kepemilikan, kontrak, bukti pengadaan, pembelian, invoice. Nah, ini berkaitan dengan apakah itu dicatatkan sebagai aset atau tidak. Ya, kalau itu bukan aset, ya itu harus dikeluarkan dari penilaian. Ataupun statusnya sewa, sewanya dilihat sewa pembiayaan atau sewa operasional. Kemudian apabila dokumen tersebut tidak dapat diperoleh, maka penilai dapat meminta daftar aset tetap sesuai dengan laporan keuangan dan atau surat keterangan kepemilikan properti dari pemilik dan juga surat representasi. Berikutnya unit penilaian, ya. Unit penilaian nilai dari suatu aset individu sering tergantung kepada aset terkait lainnya. Jadi ini kembali kepada konsep yang pernah saya sampaikan ya. Artinya mesin ini mau dinilai secara individu atau suatu rangkaian atau dalam satu kesatuan kelompok ya. Nah, untuk sekelompok mesin dalam satu alur produksi atau perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin individual atau sekelompok mesin.
Artinya itu tadi, kalau kita paham proses produksinya, maka kita akan dan bisa membagi sesuai dengan seksi input, proses, output, maka kita akan bisa memahami bahwa mesin itu dinilai sebagai satu kesatuan ataukah dipisah, ya. Itu penting karena bisa jadi mesin kalau dipisah, ya, itu dipisah, fungsinya itu terpisah, maka sebenarnya mesin itu tidak bisa menjalankan fungsi utamanya. Fungsi utamanya itu bisa jalan kalau mesin itu jadikan satu kesatuan, ya. Bagian dari mesin itu jadikan satu kesatuan. Tapi kalau makanya tidak mungkin kalau mesin yang jadi satu kesatuan itu harus Anda preteli, kemudian Anda cari data pembanding dari pretelan-pretelan tersebut, ya. Jadi nggak mungkin. Maka supaya fungsi satu kesatuan itu bisa running well, jalan, ya Anda harus nilai sebagai satu kesatuan. Karena perbagian itu saling ketergantungan. Kemudian tanah, bangunan, tanaman, atau peralatan lainnya saling tergantung dalam suatu perusahaan. Ya, termasuk tadi, kalau mesin pabrik PKS tadi, apakah bangunannya ini juga satu kesatuan dengan plannya, mesinnya, ataukah bisa dinilai terpisah? Ya. Kalau itu sebagai satu kesatuan, ya berarti pencatatannya harus jadi satu, ya. Tapi kalau bisa dipisah secara entitas, ya berarti nanti pabriknya itu dianggap sebagai bangunan dan mesin produksinya sebagai terpisah juga dari bangunannya, yaitu mesin produksi. Jika diperlukan, penilaian dari aset yang digunakan bersamaan dengan aset pelengkap atau terkait lainnya penting untuk secara jelas ditetapkan unit penilaiannya. Unit penilaian dapat terdiri dari aset tunggal yang tidak dapat dipisahkan atau sekelompok aset yang saling melengkapi. Jelas ya. Apabila unit penilaian terkait dengan aset lainnya yang dikecualikan dari penilaian, adalah penting untuk menetapkan apakah unit penilaian yang dinilai dengan asumsi bahwa aset lainnya tersedia pada pembeli atau dengan asumsi bahwa aset lainnya tidak tersedia pada pembeli. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana ini, ya. Itu tadi cara mencatatkan asetnya. Kalau misalnya aset tersebut ada yang sewa operasional, ya berarti pada saat menilai itu harus dikeluarkan. Artinya penilaian Anda itu sudah mengasumsikan bahwa yang dinilai itu yang tersedia pada yang bisa dilakukan transaksi penjualan, ya. Transaksi antara penjual dan pembeli. Ini terkait dengan unit penilaian. Jika unit penilaian terdiri dari jumlah aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau komponen yang dapat dinilai secara individual, penjumlahan aset individual dan komponen tersebut seringkali lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai unit penilaian. Ini apa ya? Sebetulnya nanti konsep seperti ini kita bicara scrap value, ya. Scrap value. Tapi dalam konteks memang mesin utama sebagai satu kesatuan tadi sudah nggak berfungsi sebagai fungsi utama, fungsi sebelumnya. Ya. Katakanlah kita bicara mesin kendaraan atau mobil, ya. Mobil itu kalau dijual utuh sebagaimana fungsinya, itu bisa jadi nilainya bisa berbeda apabila dia dipisah-pisah. Mesinnya, bodinya, kemudian rodanya, itu dinilai terpisah-pisah. Kalau dijumlahkan, ya, itu untuk mesin bisa jadi penjumlahan dari bagian-bagian itu bisa lebih tinggi ataupun sebaliknya bisa lebih rendah dari penilaian jika dilakukan sebagai satu kesatuan. Itu ciri khasnya mesin seperti itu, ya. Di suatu ketika, ya, misalnya dijual secara terpisah bisa lebih tinggi, ya. Tapi kalau dijual secara
Bisa juga sebaiknya dijual secara terpisah bisa lebih rendah dibanding dijual secara satu kesatuan. Kalau katakanlah mesin apa ya? Mungkin yang analogi sederhananya handphone lah ya, mesin handphone. Mesin handphone itu kalau kita apa handphone ya? Kalau Anda merakit komputer, PC ya, merakit PC. Anda lebih murah membeli sebagai satu PC lengkap ya, atau Anda lebih murah merakit sendiri. Kalau dari sisi spesifikasi akan lebih didapatkan spesifikasi tinggi dengan cara merakit sendiri. Nah, itu case-nya nanti untuk merakit PC beda dengan merakit mesin yang lain ya, bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nah, kemudian asumsi dan asumsi khusus ya. Asumsi adalah hal yang wajar diterima sebagai suatu fakta dalam konteks penugasan penilaian tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi. Hal tersebut dinyatakan untuk dapat diterima dalam pemahaman penilaian. Artinya, kalau bicara asumsi, berarti ya tanpa dilakukan pengujian, baik melalui penyelidikan maupun verifikasi, orang akan melihat itu sebagai suatu fakta yang wajar, yang dapat diterima dan dipahami dalam penilaian. Contohnya kalau misalnya bahwa saya mau menilai tanah kosong, ya. Ini contohnya real property ya. Tanah kosong itu saya nilai dengan kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini, ya. Artinya dengan asumsi bahwa tanah tersebut mencerminkan nilai pasar, ya, dengan mempertimbangkan prinsip HSN base use. Maksudnya tanpa mempertimbangkan HSN base use, ya. Artinya tanah kosong tersebut ya kita nilai kondisinya adalah tanah kosong, ya. Tetapi dengan asumsi bahwa bisa juga dinyatakan kita mengasumsikan bahwa luasnya itu adalah sesuai dengan dokumen legal atau formal yang diperoleh dari klien, sehingga tidak diperlukan pengukuran. Asumsinya adalah dokumen itu sudah diasumsikan menggambarkan ukuran luas tanah tersebut. Maka tanpa dilakukan verifikasi, tanpa dilakukan inspeksi lapangan, tanpa dilakukan penyelidikan, itu sudah dapat diterima secara pemahaman, secara penilaian. Ya. Karena itu dianggap bisa sebagai fakta di lapangan seperti itu. Nah, beda halnya dengan asumsi khusus. Ini berbeda dari fakta yang sebenarnya pada saat tanggal penilaian. Artinya kalau seperti itu tanah kosong tersebut saya dasarkan pada prinsip HSN base use. Jadi di situ koefisien dasar bangunannya berapa, koefisien lantai bangunannya berapa. Jadi bisa penggunaannya untuk komersil. Maka saya asumsikan khusus di situ bisa dibangun hotel dengan tinggi 3 lantai, ya. Kemudian dibangun berapa kamar dengan luas sekian. Karena HSN base use itu mensyaratkan semuanya terpenuhi, ya. Terpenuhi semua, baik ketinggian, keluasan bangunan. Karena base use-nya bisa di pemanfaatan terbaik dan tertingginya bisa dibangun hotel. Maka saya menilai tanah tersebut menggunakan metode land development atau land residual.
Jadi saya bayangkan tanah tersebut dibangun hotel, ya, dengan spesifikasi jumlah kamar sekian, kemudian pendapatannya sekian, kemudian saya proyeksikan ke depan sekian, ya, dikurangi biaya-biaya ke depan sekian, kemudian NOI-nya sekian, ya, sebagai arus kas, dinilai kinikan, berarti didapat NOI-nya, ya, NOI. Nah, kemudian dikurangi dengan return dari bangunan hotel dan perlengkapannya, sehingga NOI dari properti hotel dikurangi return dari bangunan dan peralatan, ketemulah return, ya, dari tanah. Nah, kemudian dikapitalisasi dengan tingkat pengembalian tanah yang wajar, ketemulah nilai tanahnya. Nah, di sini ada asumsi khusus karena faktanya tanah tersebut kosong. Ya, tetapi dengan asumsi khusus saya mendasarkan pada prinsip DSN Basius bisa dibangun hotel. Jadi kan lain nilai tanah yang diperoleh dengan asumsi khusus. Kalau asumsi tadi ya tidak mempertimbangkan DSN Basius, maka ya cerminan nilai pasar tanahnya ya dari data pembanding sekitar. Tapi begitu ada asumsi khusus, bisa jadi nilainya bisa lebih tinggi nilai pasarnya, karena di situ sudah mempertimbangkan prinsip DSN Basius. Nah, kaitan dengan mesin dan peralatan umumnya dapat dipindahkan dan mempunyai beragam karakteristik. Maka penerapan nilai pasar membutuhkan asumsi yang sesuai dan menjelaskan status dan kondisi aset yang ditawarkan di pasar. Dan faktor-faktor seperti keterbatasan bahan baku, usia bangunan yang terbatas, masa penggunaan tanah dan bangunan yang terbatas dari suatu pabrik, larangan pemerintah atau dampak lingkungan dapat punya faktor yang cukup besar pada suatu mesin dan peralatan. Sehingga faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan oleh penilai. Dan asumsi-asumsi yang diperlukan harus dibuat. Ini termasuk asumsi saja, bukan asumsi khusus. Ya. Karena ini bisa dipahami sebagai suatu fakta di lapangan. Tidak perlu pengujian lagi. Karena kita tahu, rokok itu dibatasi produksinya. Ya. Cukainya mahal. Maka pabrik rokok, ya, asumsinya revenue-nya juga dibatasi, nggak akan maksimal sesuai kapasitas produksinya. Nah, itu termasuk asumsi. Kemudian contoh lagi, mesin dinilai sebagai satu kesatuan sebagai in situ, ya, dari bisnis yang berjalan. Itu berbeda lagi, misalnya mesin dan peralatan dinilai in situ juga, tapi asumsinya likuidasi. Ya, berarti kalau likuidasi, ya, nanti ada biaya tambahan lagi, biaya membongkar, kemudian memindahkan. Ya kan? Tapi kalau yang asumsi pertama, bagian dari bisnis yang berjalan, going concern, ya berarti ya Anda cukup menilai mesin tersebut sebagai nilai in situ. Jadi tidak ada biaya pembongkaran atau biaya penambahan, pemindahan. Maka beda asumsi, ya, beda asumsi, sama-sama bangunannya, mesinnya masih bisa berjalan, ya, tetapi satu asumsinya going concern, yang satu asumsinya bisnis dihentikan. Itu nilainya bisa berbeda. Atau bahkan dinilai secara ex situ, yaitu untuk dipindahkan ke lokasi yang lain. Berarti ya nanti dibongkar, dipindah, kemudian diinstal lagi di tempat yang lain. Nah, kemudian masuk ke pendekatan penilaian. Ya, pendekatan penilaian. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum masuk ke pendekatan penilaian? Masih ready nggak ya? Apa jangan-jangan sudah tidak ada yang mendengar nih?
Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Jadi Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian pendekatan penilaian. Nah, inilah saatnya Anda menentukan pendekatan yang relevan atau pendekatan yang tepat ya dari proses yang telah kita lakukan ya dari awal tadi. Dalam penilaian mesin dan peralatan perlu dipertimbangkan pendekatan untuk mengestimasi nilai pasar dan menentukan pendekatan yang paling tepat digunakan. Bisa pendekatan pasar, bisa pendekatan pendapatan, dan bisa pendekatan biaya. Ya. Memang nanti ini bicara umum ya terkait dengan penilaian mesin dan peralatan. Tapi untuk metode-metodenya ini kan pendekatan, tapi metode-metodenya nanti tiap standar itu bisa beda-beda ya. Untuk tujuan perpajakan, tujuan pengelolaan BUMN itu metodenya bisa menyesuaikan. Tapi secara pendekatan sama. Nah, contoh misalnya pendekatan dalam suatu bicara mesin bekas atau mesin baru ya. Nah, kalau mesin baru paling relevan tepat adalah pendekatan biaya ya. Sumber datanya dari mana? Bisa dari kontrak, invoice, penawaran, literatur, internet, database. Nah, kemudian dihitung untuk mencari biaya penggantian baru ya, biaya penggantian baru. Kalau bangunan ya biaya reproduksi baru. Kemudian disusutkan ketemu nilai pasar. Tapi kalau kita bicara mesin bekas, yaitu sumber datanya bisa dari riset pasar, kontrak, invoice, penawaran, internet, database. Kemudian mesin bekas itu kita cari pembandingnya yang sejenis ya. Dibandingkan sejenis, Anda tadi bisa mengelompokkan mesin ini mudah nggak dipisah atau jadi satu kesatuan. Kalau data pasarnya mudah sebagai satu kesatuan, ya jangan dipisah. Ya. Nah, kalau berarti Anda akan mudah mencari data pembandingnya. Kemudian dilakukan adjustment, ketemu nilai pasar. Nah, pendekatan pendapatan itu juga bisa dipakai kalau memang tersedia. Ya, ternyata mesin produksi itu bisa berkontribusi dari revenue sekian persen. Nah, ini ketemu NOI-nya atau arus kas itu dikapitalisasi, kemudian hasilnya adalah nilai pasar. Tapi ini sebagai cross check, ya. Cross check dari penggunaan pendekatan biaya maupun pendekatan data pasar. Jadi pendekatan pendapatan bisa digunakan sebagai cross check. Nah, ini pendekatan pasar, data pembanding secara umum ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita mau bahas mendalam untuk masing-masing pendekatan. Jadi ini karena ini bicara prosedur saja, saya hanya menyampaikan ya secara umum pendekatan data pasar itu ya semacam ini untuk mencari nilai pasar. Kemudian pendekatan biaya tadi biaya pengganti baru kurangi penyusutan. Sementara kalau pendapatan ya dikapitalisasi. Oke. Nah, itu saja materi terkait dengan prosedur. Sebelum berpindah ke WA Group, mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan ke saya, karena mungkin bisa jadi kalau di WA Group mungkin bisa jadi jawabannya juga kurang ini ya, karena kadang-kadang keterbatasan menulis pertanyaan atau pertanyaannya berulang, pertanyaan sama tetapi ditanyakan berkali-kali. Ya, itu kadang-kadang saya menjawabnya juga menyesuaikan saja. Nah, mumpung kita belum berpindah ke WA Group, mungkin saya beri kesempatan ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Silakan. Ya, dari siapa ini? Arnold, Pak. Ya, silakan Mas Arnold. Terkait dengan mesin ini, Pak, misalkan kayak mesin-mesin yang memproduksi baja ataupun lainnya. Nah, di sini apakah kita sebagai penilai menilai faktor dampak negatif dari limbah yang dihasilkan oleh mesin tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Ada tujuan penilaiannya untuk apa?
untuk menilai, Kembali Pak. lagi. Ya, Maksudnya, makanya kan ada tujuannya kan. ya, Tujuannya apa? misalkan kayak Makanya gini kita loh, mau semua pertanyaan itu kembalikan kepada tujuannya. Kenapa Anda perlu menilai limbah? bukan, maksudnya Karena gini, Pak. ya, Misalkan kan kita mau menilai suatu mesin yang kita mau jual ke perusahaan ini, terus eh, kita kayak memberitahu gitu, Pak, faktor negatif dari penggunaan mesin ini juga apa gitu. Nanti tujuannya kan eh, otomatis nanti ini akan mengurangi nilai juga, Pak. Atau bagaimana, Pak? nah, jadi sebenarnya Anda butuh informasi yang perlu diungkap atau dideskripsikan di laporan penilaian. Begitu ya maksudnya ya? Iya, Pak. Iya kan? Nah, itu bagian dari identifikasi makro mungkin kali ya. Betul nggak? Atau mungkin konkretnya mesin apa? Ya, karena kan kembali kepada tujuan. Ya, tujuannya apakah hasil limbah itu menjadi value driven dari penentu nilai dari mesin tersebut. Sebagai value driven nggak? Misalkan seperti Dari kayak misalkan ada mesin, ada kan tadi kalau menilai mesin kita itu bisa bisa dibilang itu ada pembandingnya gitu ya, Pak. Misalkan ada mesin untuk mengolah baja yang di tahun ada mesin buatan tahun 2000 tahun 1900-an gitu, Pak, tahun 1900-an, dia masih menggunakan bahan bakar, misalkan kayak bahan bakar yang mengandung bisa mencemari lingkungan. Terus ada pembandingnya itu mesin di tahun 2000-an yang dimana dia bahan bakarnya ini nggak menghasilkan pencemaran bagi lingkungan gitu, Pak, maksudnya, Pak. Oke. Di sini kita ada pengaruh Nah, itu nggak, Pak? Terima kasih, Pak. sebetulnya secara tidak langsung itu ya sebagai dampak ya. Berarti sebetulnya di situ mungkin ada adjustment penyesuaian terkait dengan teknologi ya. Teknologi artinya dengan teknologi yang baru ramah lingkungan maka dia akan dapat adjustment penyesuaian positif. Mungkin seperti itu ya dibandingkan objek yang kita nilai. Objek yang kita nilai mungkin karena teknologinya sudah usang maka menghasilkan karbon ya sehingga merusak lingkungan ya kan. Sementara kita nggak menilai karbonnya ya merusak lingkungan nggak kita nilai kita karena itu bukan value driven dari nilai. Makanya kembali lagi untuk memahami itu kita harus tahu value driven-nya apa. Apakah limbah atau merusak lingkungan itu value driven dari mesin? Kan bukan. Tapi value driven dari mesin adalah fitur atau salah satunya fitur atau teknologi. Berarti kalau teknologi yang baru, data pembanding, lebih baik dibanding mesin yang kita nilai, berarti kita adjustment negatif. Ya, karena mesin kita secara teknologi tidak lebih baik dari data pembanding. Itu mungkin. Baik, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi mencari data pembanding itu bukan semau gue ya. Maksudnya Anda harus tahu basisnya, value driven pembentuk nilai dari mesin itu apa? Apakah kerusakan lingkungan? Kan bukan. Ya, tetapi secara tidak langsung itu adalah fiturnya, salah satu teknologinya. Nah, itu berarti perlu adjustment-nya di situ. Yang lain? Di Mbak Mika sudah, Mas Arnold sudah, yang belum? Pak mau izin bertanya, Pak. Ya. Sebenarnya lebih kayak tadi konfirmasi aja sih, Pak. Pak, berarti tadi kalau yang tentang data masukan yang berasal dari pasar, misalkan kan kita ini ingin menilai suatu mobil gitu, Pak. Terus kita mendapatkan data sewa mobil. Maksudnya penilai mobil untuk tahu harga sewanya. Nah, kita kan punya data sewa mobil, terus kita punya data harga mobil. Berarti yang data sewa mobil itu masuknya ke pendapatan ya Pak ya, walaupun dia nanti kan dibandingkan sama sewa mobil lain gitu Pak. Nah, berarti
Anda sebetulnya belum memahami prosedur penilaian yang saya sampaikan tadi, ya. Konfirmasi saja, Pak. Ya. Artinya kalau kita mau menilai suatu mobil, data yang tersedia itu yang paling dominan apa sih? Dia punya data pembanding nggak? Kebanyakan mobil itu terdapat data pembandingnya, kan? Jadi data input masukannya paling mudah itu menggunakan data pembanding. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, misalkan tadi Ya, maksud saya, maka pendekatan pasarnya itu yang paling relevan lah. Nah, misalnya mobil itu disewakan, ya, mobil itu disewakan, ya nggak apa-apa, ada data sewa, ya. Kemudian kita hitung dengan pendekatan pendapatan, ketemu nilai pasar dengan pendekatan pendapatan. Ya nanti itu hanya sebagai cross check. Atau kalau misalnya direkonsiliasi, itu bobotnya pendapatan lebih sedikit lah dibandingkan pasar. Karena diyakini data masukan pendekatan pasar itu paling merepresentasikan pasar dibanding pendekatan pendapatan. Paham ya? Jadi kalaupun ada tersedia data masukan untuk pendekatan pendapatan, boleh dipakai. Nah, tapi nanti direkonsiliasi, bobotnya lebih rendah. Macam itu. Ya, kalau itu kan tadi tujuannya buat mengetahui harga mobilnya ya Pak ya, misalkan nilai wajar mobilnya. Kalau untuk mengetahui nilai wajar sewa mobilnya, kalau gitu gimana? Sewa? Ya. Nah, ya berarti Anda bicara menilai sewa mobil, sewa kendaraan, ya kan? Berarti ya, data pembandingnya ada nggak? Data pembandingnya data sewa. Itu tuh yang tadi data sewa mobil-mobil lain juga. Nah itu tuh maksudnya ke pendekatan pasar atau pendekatan pendapatan berarti Pak? Data sewa pasar ya, pendekatan pasar. Oh, oke. Bukan pendekatan pasar. Iya, pendekatan pasar. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Cukup? Mas Syafiq ya, berarti 3. Kalau tidak ada, saya akhiri Zoom ini. Kita kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di WA Group. Oke, terima kasih. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kita bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Nanti sisa waktu ini kita bisa diskusi kembali di WA Group. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.